Banyak sayuran ladang aku yang mengering akibat kemarau panjang. Panen tebu telurnya lumayan banyak, kemudian kita dapat tengkuyung. Buat menambah koleksi sayuran yang kita panen hari ini di ladang, masih kelanjutan video kita pergi ke ladang kemarin. Dalam perjalanan aku juga menemukan satu tandan salak hutan yang masih muda. Karena belum layak dipanen, jadi aku hanya mengambil beberapa biji saja salak hutannya. Kalau sudah masak, salak hutannya nanti berwarna merah, tetapi kalau masih mentah ya berwarna coklat agak kehitaman seperti ini. Dan setelah mendekati ke ladang, kita juga berhenti di anak sungai yang ada dekat ladang kita. Karena musim kemarau biasanya banyak sekali tengkuyung yang bermunculan di anak-anak sungai seperti ini. Dan bener aja guys, ini mama sama ponakan aku itu iseng dan meraba ke dalam sungainya, dapat juga tengkuyung. Dan sekalian menunggu mama dan ponakan aku mencari tengkuyung di sungai kecilnya, ini aku menemukan salah satu tanaman yang unik dan cantik warnanya. Di daerah aku ini kami bilang salah satu jenis anggrek tanah. Dan ini mau aku bawa pulang buat menambah koleksi tanaman hiasku di rumah guys. Dan di sini aku juga menemukan berbagai jenis kantung semar. Kantung semar sendiri banyak sekali jenis dan bentuknya ya guys. Ini hanya beberapa saja, masih ada lagi jenis yang lain. Dan bentuk dan coraknya juga biasanya unik-unik. Pokoknya menurut aku cantik sekali kalau mau kita jadikan tanaman hias. Dan singkat cerita ini aku udah sampai di ladang kami guys. Terlihat ladang kami sudah mulai sabat, banyak sekali ditumbuhi tanaman liar yang sudah meninggi. Karena kurang lebih udah 1 bulan kami tidak berkunjung ke ladang ini, dan ternyata rumputnya udah pada meninggi seperti ini guys. Dan sesampainya di tengah ladang ini aku salfok sekali dengan daun kencur kami yang sudah banyak mengering daunnya. Di video aku yang sebelum-sebelumnya biasanya daun-daun kencur ini terlihat masih segar, tapi beda cerita dengan hari ini guys, karena di daerah kita lagi kemarau panjang, akhirnya daun-daun kencur ini pada mengering. Tapi tidak apa-apa, ini daun mudanya masih bisa kita ambil, kemudian nanti kita rendam dulu pakai air. Daun-daunnya bakal segar kembali dan bisa kita jadikan lalap dan juga sayur tumis. Dan beda cerita dengan tebu telur kita hari ini. Ternyata setelah 1 bulan kita tinggal dan tidak kita kunjungi ladang kita kali ini, banyak sekali tebu telurnya yang udah bisa kita panen. Setelah sedikit bersedih melihat daun-daun kencur kami yang layu tadi, akhirnya aku bersemangat sekali buat panen tebu telur ini. Karena awalnya aku udah mengira bakal tidak ada bahan yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Dan untung saja tebu-tebu telur ini banyak sekali. Hampir semua rumpun tebunya bisa kita panen. Apakah masih ada kalian yang belum tahu dengan tebu telur ini? Bahkan ada yang udah tahu tetapi namanya berbeda. Dan kalaupun ada, di daerah kalian namanya apa guys? Dan kemudian ini mau aku ambil satu, kemudian aku kupas karena mau aku makan. Untuk isinya sama seperti namanya, tebu telur. Bentuknya emang seperti telur ikan gitu guys. Mungkin karena ini makanya dibilang tebu telur. Tapi aku yakin tidak semua daerah menamakan ini tebu telur. Dan menurut aku sendiri, tebu telur ini enak sekali buat kita bikin sayur bening. Apalagi kita campur dengan sayuran yang lainnya seperti terong asam dan juga keladi atau talas. Rasanya enak sekali guys. Nah ini aku udah lumayan banyak panen tebu telurnya. Kemudian aku juga masih mendapatkan si terong copet ini. Ya nasibnya sama seperti daun kencur aku tadi. Terlihat tidak bersemangat dan layu guys.